Saya Muhammad Sadra Wibowo dengan NIM 19423035 nomor urut 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil jawaban UTS saya terkait manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko, yaitu suatu bidang ilmu yang membahas terkait bagaimana suatu perusahaan menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan perusahaan yang ada melalui pendekatan manajemen. Selanjutnya, tujuan pembelajaran manajemen risiko yaitu memahami risiko dalam perusahaan agar berkembang secara stabil. Urgensi kepada perusahaan seperti manajer lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, memberikan arahan untuk perusahaan agar perusahaan tersebut berkembang dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu implementasi terhadap usaha kecil. Sebagai contoh, usaha gorengan yang mengalami penurunan akibat persaingan dagang kalah dengan makanan modern atau jajanan modern seperti saat ini. Akhirnya penurunan keuntungan pun terjadi. Manajemen risiko bisnis ini dapat meningkatkan keuntungan yang ada dan menganalisa persaingan dagang sehingga bisa mengurangi risiko tersebut dan dapat meningkatkan pula keuntungan yang ada. Yang kedua yaitu soal yang kedua, risiko operasional. Risiko operasional ini terkait dengan sumber daya manusia atau karyawan. Dengan kata lain, risiko operasional ini sangat penting dalam perusahaan karena saling terkaitan dan memiliki peran dan manfaat pada perusahaan. Contohnya dalam usaha kafe atau coffee shop ada pegawai part-time. Pegawai tersebut bukan tetap dan hanya menghabiskan masa kontraknya saja. Maka dari itu, pegawai tersebut kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja dan tidak sepenuh hati. Perusahaan seharusnya bisa mencari pegawai yang lebih berkompeten lagi meskipun hanya part-time. Yang ketiga yaitu Enterprise Risk Management atau ERM, yaitu pendekatan manajemen risiko yang beranggapan pentingnya semua jenis risiko yang ada, meskipun risiko itu murni atau spekulasi. Selanjutnya yaitu sebelum mengenal risiko, ada baiknya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi risiko tersebut. Yang kedua, potensi risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko. Yang keempat, menganalisa risiko, dan yang kelima, mengevaluasi risiko tersebut. Soal keempat, perbedaan yang ada kelompok A dan kelompok C, yaitu perbedaan dalam kelompok A untuk perusahaan meliputi dua faktor, yaitu faktor internal seperti SDM, sumber daya manusia, proses, sarana, dan keuangan. Untuk faktor eksternalnya seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Yang membedakan dengan kelompok A dan kelompok B yaitu pada risiko, yaitu ada risiko kesehatan dan risiko kecelakaan berkendara atau kecelakaan bekerja. Sebagai contoh kasus kecelakaan bekerja yaitu mengakibatkan luka pada suatu karyawan pabrik kayu tersebut memiliki risiko kematian juga jika luka tersebut parah, sehingga perusahaan juga harus mengalami kerugian seperti kekurangan pegawai, harus mengeluarkan asuransi, memberikan waktu cuti dan juga gaji pada saat cuti. Yang kelima yaitu metode-metode pada kelompok C, yaitu metode repricing model, yaitu semisal aset bank yang dipinjamkan ke pasar dan dalam satu hari sebesar 2 miliar. Jika tingkat bunga besok bisa berubah, maka pendapatan bunga yang diperoleh juga akan berubah meningkat dalam
hari itu juga. Dengan kata lain, aset ini tergolong aset yang sangat sensitif terhadap pada perubahan bunga dan harus dinilai kembali jika bunga harian itu berubah juga. Yang kedua yaitu metode jangka waktu. Contoh repricing mode yaitu suatu bank memiliki obligasi dengan tujuan investasi, dan investasi tersebut malahan jatuh tempo. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai historis obligasi di neracanya. Bank akan memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang dibayarkan saja. Yang ketiga yaitu metode durasi. Metode durasi ini memperbaiki metode jangka waktu yang tadi, karena metode durasi ini memperhitungkan timing dari setiap aliran kas yang ada. Sebagai contoh yaitu imunisasi. Dengan metode durasi, di sini ada mismatch antara aset dan kewajiban. Contohnya itu jika suatu bank mempunyai durasi yang berbeda antara aset dengan kewajiban, maka bank tersebut menghadapi risiko perubahan tingkat bunga. Semakin besar perbedaan antara aset dan kewajiban tersebut, maka semakin besar juga risiko yang dihadapi oleh bank. Sekian dari saya. Jika ada salah pengucapan atau tidak jelasan atau buru-buru dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.